Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lomak Ritonga, guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Pertik Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada hari ini akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan topik dampak negatif dari pacaran, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Pagi, Pak. Apa kabar? Pagi. Sehat semua kan? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak yang sudah berhadir pada hari ini. Namun sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Selanjutnya pada anak-anak Bapak semua, apakah sudah tahu semua apa itu yang disebut pacaran? Iya. Baik, nah, kali ini kita akan membahas topik tentang pacaran. Kenapa itu perlu dibahas? Yang pertama, karena Bapak melihat di usia remaja seperti kalian ini sangat mudah terpengaruh pada yang namanya ajakan berpacaran. Namun sebelum ke situ, Bapak akan menyampaikan tentang bimbingan kelompok. Sudah tahu anak-anak Bapak apa itu bimbingan kelompok? Iya. Jadi kali ini bimbingan kelompok adalah merupakan suatu layanan bimbingan kelompok yang dilakukan dalam bimbingan konseling. Adapun maksud dan tujuannya agar anak-anak Bapak peserta didik dapat berani menyampaikan ide, menyampaikan pendapat kepada orang-orang yang berada di lingkungan kita. Misalnya, kita akan menyampaikan pendapat, membagi pengetahuan. Nah, jadi di sini kita untuk terlatih tanpa ada keraguan. Selanjutnya, adapun pembahasan kita pada kali ini kepada anak-anak Bapak, tujuan yang pertama agar kita terhindar dari yang namanya dampak negatif dari pacaran. Apakah anak-anak Bapak sudah paham semua? Bisa kita lanjut ya, Nak, ya? Oke, kita sebaiknya memperkenalkan diri dulu, ya. Yang pertama akan Bapak mulai dari Bapak. Perkenalkan, nama saya Lomak Ritonga. Silakan. Lanjut. Iya. Iya, ambil. Iya. Niko. Iya, terima kasih, kita tepuk tangan. Karena ini kan kita sudah saling mengenal. Jadi supaya tidak ada nanti di antara kita lagi yang sungkan menyampaikan pendapat, memberikan ide, memberikan masukan, ya, supaya tidak canggung lagi. Oke, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita explain dulu
Masing-masing sebutkan satu kata yang itu akan menjadi sebuah kalimat, dan kalimat itu akan menjadi sebuah motivasi untuk kita. Ayo dimulai dari sebelah kanan saya. Saya Sajid belajar supaya menjadi orang sukses di masa depan. Iya, terima kasih. Sekali lagi coba lebih kuat suaranya ya. saya Sajid belajar supaya Menjadi orang sukses di masa depan. Iya, terima kasih. Kalau kita gabungkan kata-kata yang sudah disebutkan tadi, yaitu menjadi motivasi buat kita. Saya akan rajin belajar supaya sukses di menjadi sukses di masa depan. Oke ya. Jadi kalimat itu akan membuat kita semakin semangat. Oke, baik kita lanjut ya Bapak ya. Dalam bimbingan kelompok ada namanya azas yang harus kita patuhi ya. Yang pertama ada azas kesukarelaan. Artinya anak-anak Bapak dengan sukarela bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti bimbingan kelompok tanpa ada paksaan. Selanjutnya, anak-anak Bapak semua dengan sukarela menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, mungkin memberikan masukan terhadap apa yang disampaikan oleh anggota kelompok yang lainnya. Selanjutnya, adanya azas kenormatifan. Ini kita harus menjaga kaidah-kaidah kenormatifan. Artinya kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, terutama di dalam kelompok kita ini. Yang ketiga, ada azas kerahasiaan. Apapun yang kita sampaikan di dalam kelompok ini, apabila ada yang bersifat pribadi atau yang bersifat rahasia, tidak dibenarkan disampaikan kepada orang lain. Hanya kita saja yang mengetahuinya. Apakah anak-anak Bapak semua sudah paham tentang azas dalam bimbingan kelompok ini? Sudah. Iya, terima kasih. Kalau sudah paham, kepada anak-anak Bapak akan mengambil satu topik tentang dampak negatif dari pacaran. Apakah anak-anak Bapak semua sudah tahu apa itu pacaran? Tahu ya? Apa yang sudah pernah pacaran? Nah, ayo ini ragu-ragu ini menjawabnya ya. Inilah yang membuat Bapak ini, jadi jangan sampai anak-anak Bapak ini kena dampak daripada pacaran. Ya. Ayo coba untuk satu orang silahkan sebutkan nama dan sampaikan menurutmu apa itu pacaran. Silakan, Ade. Nama saya Eka Fakti. Ya. Pacaran itu seperti satu sama lain, seperti laki-laki yang membuat saling mencintai. Iya. Nah, kalau menurut ya Habib, pacaran itu kan saling mencintai antara satu sama lain, ya kan? Oke. Ada lagi selain itu? Ya, silakan Selvi. Menurut saya pacaran itu adalah sebuah hubungan yang terjalin satu sama lain seperti dia dan kita, yaitu hubungan dengan pasangan itulah yang dijalani oleh anak-anak masa kini. Iya. Jadi secara umum sudah tahu ya apa itu yang disebut dengan pacaran. Jadi sebenarnya pacaran itu kalau kita lihat dari sudut pandang agama. Coba. Saya Ya, silakan. Eva, pengertian berpacaran
Coba kalau pacaran itu di dalam agama itu boleh tidak? Tidak ya? Tidak. Kira-kira kalau untuk pacaran itu dilarang, apa kira-kira penyebabnya dilarang pacaran itu? Ayo, silakan. Ya, siapa namanya dulu? Saya Amelia. Amelia. Ya. Ada 3 penyebab di usia remaja perkawinan. Yang pertama penyebab adanya globalisasi. Iya. Contohnya berkembangnya internet dan berkembangnya media sosial sehingga mereka dapat media sosial dengan mencari pacar di situ. Iya. Yang kedua adanya pengaruh kawan. Iya. Adanya pengaruh kawan contohnya membebani, menjodoh-jodohi Iya. dan mereka termotivasi dari omongan kawan tersebut sehingga kecepatan berpikir. Iya. Kemudian membuktikan diri menarik. Contohnya mereka merasa dirinya cantik, mereka merasa dirinya ganteng, jadi mereka paling sendiri. Oke, terima kasih. Baik, yang menyebabkan orang itu jadi berpacaran, ya kan? Nah, kalau misalnya dampak negatif dari pacaran, ayo silakan. Ya, silakan nak. Pasangan lainnya mengirim SMS kepada siswa tersebut yang dimana pasti mereka akan menjawab SMS pasangan mereka dan mengganggu konsentrasi belajar mereka dan memakan waktu belajar juga. Yang kedua, ketika seorang pasangan tersebut sedang berantem atau berpisah, pasti satu antara lain dari mereka tidak akan mau bersekolah karena akan menjumpai pasangannya. Iya, betul sekali ya. Jadi dampak dari pacaran itu adalah lebih banyak negatifnya. Jadi ada lagi yang ingin menyampaikan? Coba kalau menurut Farhan, menurut Agung, ya, coba sampaikan dulu. Pacaran itu bagaimana? Ya, membuat prestasinya menurun. Selain itu, iya, dia malas belajar. Bahkan dia lebih suka nengok HP-nya daripada pelajarannya, ya kan? Karena apa? Sebentar-bentar tengok WA, balas WA dari pacarnya tadi, ya. Jadi di sini sudah kita ketahui dampak negatif dari berpacaran, penyebab seseorang membuat seseorang itu pengen pacaran. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari yang namanya dampak berpacaran? Ayo silakan, siapa? Ayo Habib, buat suaranya nak. Jangan ikuti pergaulan bebas, Pak. Iya. Terus tingkatkan keimanan. Iya. Jangan mengikuti pergaulan bebas, tingkatkan keimanan, ya kan? Ya. Yang terakhir, tetap harus diingat orang tua. Kenapa seperti itu? Ketika kita akan melakukan yang namanya berpacaran itu, ya kan? Kita kan butuh biaya. Misalnya biaya untuk beli pulsa, ya kan? Kemudian beli paket. Begitu nanti HP-nya itu tidak ada paket, tidak ada pulsa, dia akan menjadi galau. Makin tidak fokus belajar, ya kan? Coba yang lain silakan. Selanjutnya, ya, yang disampaikan apa tadi? Supaya kita terhindar dari yang namanya berpacaran. Menjaga jarak antar Ya, menjaga jarak. Kira-kira mana lebih enak kita di dalam bersosialisasi itu? Lebih enakkah kita menjalin hubungan pacaran atau menjalin persahabatan? Ayo, kalau persahabatan silakan.
Siapa yang akan menyampaikan? Yang dibilang sahabat itu bagaimana? Ada yang tahu? Misalnya kan kalau kita bersahabat, ya kan, kemana saja pun kita tidak takut dengan teman kita itu. Misalnya kalau kita akan berjalan, kita akan menonton, ketika kita tidak bisa ikut dengan dia tidak akan marah, dia akan mengerti. Itu tadi sahabat, ya kan. Tapi kalau yang namanya pacaran, nanti diajaknya pergi nonton tidak mau, berantem, kan seperti itu. Oke, udah paham kira-kira? Ayo coba sebutkan apa itu persahabatan. Silahkan. Kan ada nyanyinya itu kan, persahabatan bagi kelompok, ya kan? Kenapa disebut seperti itu? Iya, kalau kita susah bisa ada teman kita. Kalau kita senang sama-sama senang, ya kan? Oke, baik. Jadi dengan harapan kepada anak-anak Bapak semua, yakinkan diri kita harus membuat satu komitmen, ya, untuk terhindar daripada dampak negatif dari pacaran, ya kan? Nah, seperti yang disampaikan oleh Habib tadi, coba ulangi Habib. Jangan ikuti pergaulan bebas. Ya, yang lain selain jangan mengikuti pergaulan yang bebas, ada lagi? Kuatkan iman, ya kan? Yang ketiga, ingat orang tua. Karena kalau kita sempat terjerumus pada yang namanya pergaulan bebas, ya kan? Maka hidup kita akan hancur, tidak teratur, ya. Jadi supaya kita bisa membahagiakan orang tua kita harus menjaga diri kita masing-masing. Orang tua tidak bisa menjaga kita, ya. Oke. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak melakukan yang namanya berpacaran? Harus berani mengatakan tidak, ya. Kenapa tidak? Karena apabila seseorang mengajak kita atau mengajak kalian berpacaran, berarti ada niat negatifnya, ya kan? Apa kira-kira niat negatif kalau orang mengajak berpacaran? Mengganggu konsentrasi, ya kan? Ya. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah paham semua? Baik. Jadi untuk itu anak-anak Bapak semua, untuk mengambil kesimpulan daripada bimbingan kelompok kita pada hari ini, coba masing-masing sampaikan kesimpulan yang didapat dari topik kita hari ini. Kita mulai dari Silvi. Kesimpulannya menurut saya adalah mulai saat ini dan hingga seterusnya, baik untuk remaja pria maupun wanita, untuk berhentilah berpacaran, karena kita semua sudah tahu apa dampak negatif dari pacaran tersebut, baik menurut agama, baik menurut hormat, dan lain-lain sebagainya. Jadi diharapkan untuk teman-teman sekalian mulai saat ini dan seterusnya untuk berhentilah pacaran. Iya, terima kasih tepuk tangan buat Silvi. Oke, ada lagi yang bisa memberi kesimpulan? Coba aku. Iya. Kuat suaranya. Kita lebih fokus ke sekolah dulu karena dampak negatifnya itu bisa. Iya, betul. Jadi kita harus fokus sekolah dulu, jangan memikirkan yang namanya untuk berpacaran. Karena kita tadi kan sudah tahu dampak daripada berpacaran itu lebih banyak negatifnya daripada yang positif. Bahkan
ya kan? Nah, mulai dari mengganggu konsentrasi belajar, kemudian menguras harta, di samping itu sudah pasti menurunnya prestasi. Ketika kita berkelahi atau berantem dengan pacar tadi, nah, minat belajar kita menurun. Ada yang malas ke sekolah, ya kan? Ada yang tidak mau lagi berangkat ke sekolah. Karena apa? Karena tadi takut berjumpa, udah nggak mau lagi dia sekolah. Kira-kira kalau kita tidak sekolah, ya kan? Siapa yang merugi? Diri kita sendiri. Nah, jadi oleh karena itu hindari yang namanya kata pacaran. Ya, harus berani mengatakan tidak pada yang namanya pacaran. Karena apabila sempat kita mulai, kita akan menemukan yang namanya kekerasan. Kekerasan apa? Baik itu kekerasan fisik, mohon maaf, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia akan meminta yang lebih. Mulai dari yang pertama diajaknya video bersama, diajaknya nanti nonton berdua, ya kan? Yang namanya berduaan, ya kan? Kita sama-sama kita ketahui. Apabila ada dua orang yang berlainan jenis, maka orang ketiga adalah setan. Jadi hati-hati, ya. Oke, baik nak. Karena waktu kita dalam bimbingan kelompok ini terbatas, jadi di sini Bapak akan memberikan yang namanya lembar evaluasi, sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Ini kepada anak-anak Bapak ada waktu sekitar 8 menit lagi ya untuk mengisi evaluasi hasil daripada bimbingan kelompok kita ini. Silakan dibaca dan di checklist yang sesuai menurut kita, ya. Antara angka 1 sampai 5 yang menjelaskan dari kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, ya. Ya, kalau Anda memilih angka 2 tidak setuju. Yang ketiga kurang setuju berpacaran. Yang ketiga, saya menyadari masih banyak kekurangan saya dalam mengetahui dampak negatif pacaran. Ya. Yang keempat, saya bertekad mampu mengatasi dan meninggalkan hal yang merusak moral akibat dari pacaran. Yang terakhir, yang kelima, saya meyakini dapat menghindari dampak negatif dari pacaran. Oke, silakan diisi nak, dibaca pelan-pelan yang sesuai dengan yang kita rasakan, ya.
perwakilan, satu dari perempuan, satu dari laki-laki. Ayo, siapa saja boleh menyampaikan apa yang sudah diisinya. Silakan. Ya, pernyataannya dulu dibaca, kemudian dilihat opsinya. Opsinya apa di situ? Dibacakan. Ya, silakan. Saya senang mendapatkan materi layanan bimbingan kelompok tentang dampak negatif dari pacaran. Dan opsinya adalah Iya. Lanjut. kedua, saya yakin dapat menguasai keterampilan berpikir dengan baik setelah mendapat materi layanan bimbingan kelompok dan dampak negatif dari pacaran. Yaitu situasinya sangat seru. Iya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Yang laki-laki. Silakan Habib. Saya menyadari masih ada kekurangan saya dalam mengetahui dampak negatif dari pacaran. Iya. Setuju. Coba ulangi, kuatkan suaranya. Saya bertekad mampu mengatasi dalam meninggalkan. Maaf. Saya menyadari masih ada kekurangan saya dalam mengetahui dampak negatif dari pacaran. Iya. Selanjutnya, bacakan semua. Saya bertekad mampu mengatasi dalam meninggalkan hal yang merusak moral akibat dari pacaran. Iya. Jadi itulah ya yang kita harapkan kepada anak-anak bapak semua, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kita harus bertekad untuk menghindari yang namanya dampak negatif dari pacaran. Karena tadi sudah sama-sama kita ketahui dampak negatifnya sangat banyak. Karena itu kita harus siap mengatakan tidak untuk tidak berpacaran. Oke ya. Baik, karena waktu kita sudah habis, ini Bapak mohon dikumpulkan. Oke. Ya. Ya, silakan yang lainnya sini. Oke. Baik, terima kasih kepada anak-anak Bapak semua. Karena kita sudah selesai yang namanya melaksanakan bimbingan kelompok, sudah tahu tadi maksud dan tujuannya, kemudian hasil daripada bimbingan kelompok kita ini diharapkan kepada seluruh peserta didik, terkhusus kepada kita yang dalam kelompok ini, tidak masuk dalam kategori dampak negatif dari berpacaran, ya. Jadi supaya pergaulan kita sehat, ya kan, baik di depan keluarga, di kelas, di masyarakat, tidak ada yang menekan kita, tidak ada yang harus kita takuti. Ketika kita berteman dengan si A, yang lain keberatan atau cemburu, ya. Ketika kita berteman dengan si B, si A keberatan, ada yang cemburu. Jadi untuk menghindarinya bagaimana? Kita harus menjalin persahabatan. Karena persahabatan itu akan membawa dampak positif untuk kita. Ya. Jadi dengan sahabat kita bisa bersenang-senang, bisa belajar bersama, nonton bersama, tidak ada yang cemburu. Begitu ya. Baik, karena waktu kita sudah selesai, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak semua karena sudah bersedia hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan topik yang lebih menarik lagi, ya. Atau yang lainnya nanti silahkan dibawa topik masing-masing, nanti bisa kita bahas, ya. Apa yang kira-kira mau kita bahas, silahkan disampaikan. Pak, bagaimana kalau kita membahas yang malas belajar supaya lebih semangat belajar?
Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.